Dari bagian hukum, Serta Kabupaten Merauke persembahkan Pojok Hukum. Ya, apa kabar good people? Senang sekali berjumpa kembali dengan saya Teh Win di Pojok Hukum dan juga bersama dengan Katimo di Pojok Hukum sebagai tuan rumah Pojok Hukum. Nah, telah hadir bersama-sama dengan kami Ibu Sri Isyati, Sarjana Hukum. Beliau adalah Kasubit Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenhukam Papua. Beliau didampingi oleh Bapak Rionaro, AMD.SH, PPNS Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua. Apa kabar Bapak dan Ibu? Baik. Juga Katimo ya, kita ketemu lagi di Pojok Hukum. Dan good people, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas terkait sosialisasi kegiatan yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Kanwil Kemenhukam Papua, yaitu terkait kekayaan intelektual. Ada sosialisasi yang sudah dilakukan di Kabupaten Merauke dengan mengangkat tema yaitu peningkatan pemahaman pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal. Nah, menjadi penting sekali untuk kita ketahui bersama ya good people, kira-kira hal-hal apa saja yang sangat penting untuk kita ketahui sehingga informasi ini benar-benar bisa diketahui oleh masyarakat, jadi berkaitan dengan perlindungan dari kekayaan intelektual komunal ini bisa dipahami oleh kita bersama. Karena ternyata sebagai warga masyarakat juga kita mungkin punya hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi sehingga tidak diklaim oleh pihak lain dan ini bisa merugikan kita juga. Nah, terkait hal itu mungkin langsung saja dengan Ibu Sri dan Pak Rionaro yang nanti akan memberikan penjelasan kepada kita semua. Bukan begitu ya Bang Timo ya? Nah, ini kita senang sekali nih karena pada kesempatan ini Pojok Hukum bisa mendapat tamu yang luar biasa langsung dari Kanwil Kemenhukam Papua. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya dengan Ibu Sri Isyati, Sarjana Hukum. Silakan Ibu. Oke, langsung saja. Oke, ya langsung dengan Pak Rionaro. Silakan Pak. Selamat siang, selamat berjumpa. Sebelumnya untuk berbicara soal kekayaan intelektual, kita harus paham juga apa itu kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu ada dua. Kekayaan intelektual secara personal atau individu dan kekayaan intelektual komunal. Kemarin kegiatan kami sosialisasi KI lebih ke fokus ke kekayaan intelektual komunal. Apa itu kekayaan intelektual komunal? Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat atau suatu daerah yang sejak dulu hingga sekarang masih dilindungi, dilakukan seperti tari-tarian adat, ritual-ritual atau upacara-upacara adat yang dari turun-temurun tetap itulah yang disebut kekayaan intelektual komunal. Kekayaan intelektual komunal itu ada 4 jenis. Ada kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional, yaitu yang tadi saya bilang tari-tarian, ritual-ritual ataupun jenis adat atau kegiatan adat yang lain. Terus ada juga potensi indikasi geografis. Potensi indikasi geografis itu lebih ke tumbuhan, ciri khas dari sebuah tumbuhan, atau ada suatu benda. Indikasi geografis juga itu menjelaskan bahwa benda atau barang tersebut ciri khas dari milik suatu suku atau daerah. Kita bisa ambil ukir-ukiran dari semua daerah pasti berbeda. Seperti itu. Ada juga tadi ekspresi budaya, indikasi geografis dengan tentang varietas tanaman. Cara bercocok tanam secara adat, secara
tidak menggunakan teknologi seperti cara bertanam. Kalau seperti yang kita tahu, saya ambil contoh cara bertanam ubi yang dilakukan oleh masyarakat Jayawijaya. Karena postur tanah di sana berbatuan, jadi mereka membantu dengan cara menarik atau menggemburkan tanah. Jadi kekayaan intelektual komunal itu banyak yang harus kita lindungi, kita catatkan. Dicatatkan. Iya. Atau terdokumentasi dengan baik ya Pak ya? Terdokumentasi dengan baik, kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi ini mungkin yang belum terlalu dipahami oleh kita sebagai masyarakat banyak ya. Mungkin yang kita tahu mungkin terkait kayak tadi kekayaan intelektual personal, ada personal ya, pribadi. Ini. Oke. Baik, selain itu apa lagi? Yang kami Kementerian Hukum dan HAM selaku pemerintah juga berperan untuk membantu melindungi. Perlindungan kekayaan intelektual komunal itu diajukan atau dilindungi oleh pemerintah daerah atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum. Ada kelompok masyarakat adat yang tidak berbadan hukum. Bagaimana caranya dia dilindungi? Bagaimana caranya ada sesuatu ritual ataupun tari-tarian itu dilindungi? Nah, pemerintah daerah melalui instansi-instansi terkait seperti kita bicara masalah tari-tarian. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu bisa membantu masyarakat adat yang mempunyai gerakan-gerakan atau tari-tarian adat atau upacara-upacara itu bisa melapor untuk kami mencatatkan di aplikasi kami. Apa gunanya kita mencatatkan? Yaitu untuk mencegah adanya pengakuan-pengakuan dari negara lain. Negara lain itu ya kita sering dengar batik sekarang lagi viral dalam arti ada pengakuan dari negara tetangga. Contoh yang lain itu kain ulos. Kain ulos itu kita tahu kain ulos itu dari Sumatera Utara, khususnya suku Batak. Itu dari negara tetangga juga sudah mengakui bahwa itu mereka punya. Mengklaim. Nah, itu yang dibilang komunal. Komunal itu milik suatu suku gitu. Seperti kurang lebih seperti itu. Oke, dasar dari regulasi ini terkait kekayaan intelektual komunal ini dibuat kapan nih Pak? Kalau kekayaan intelektual itu berdasarkan undang-undang merek dengan indikasi geografis, ada Permenkumham juga ada, dengan PP peraturan pemerintah tentang indikasi geografis ya, itu di dalamnya itu. Iya, artinya ini belum terlalu terlambat sekali ya regulasi ini. Kalau dibilang terlambat, tidak ada kata terlambat kalau memang kita selaku pemilik atau pemegang atau yang mengetahui, terutama yang mengetahui di sini pemerintah daerah masing-masing untuk melaporkan, saya rasa tidak terlambat. Saya rasa sampai kapanpun itu tetap akan kita lindungi. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik ya. Oke. Berarti ini saya maksudnya begini, membayangkan bahwa ini memang informasi terkait kekayaan intelektual komunal ini benar-benar harus bersinergi untuk semua pihak ya, termasuk pemerintah daerah juga harus proaktif juga kan untuk melihat potensi-potensi itu. Makanya kemarin memang diundang dari dinas instansi terkait. Oke, mungkin dari Ibu ada yang mau ditambahkan sebelum kami berdua ini sedikit kepo juga. Iya. Iya Ibu, ini kekayaan intelektual itu seumpamanya ada siapa yang cepat, yang mendaftar itu yang diakui. Walaupun sebenarnya ibu duluan, tapi ibu belum mendaftar. Sedangkan mungkin bapak sama, tapi bapak yang mendaftar, berarti bapak yang terdaftar. Iya. Begitu ya Pak? Iya, tapi mohon izin ya, taruhlah gini, terkait dengan keterbatasan sarana komunikasi, informasi dan sebagainya ya. Nah ini kan juga di satu sisi bisa saja masyarakat juga dirugikan ya. Taruhlah umpama di pedalaman tempat tertentu sesuatu itu sudah ada yang menjadi identitas dari suatu masyarakat komunal atau suku atau. Nah ketika itu ada yang langsung mengklaim dan mendaftarkan karena sudah lebih paham, sudah lebih tahu informasi terkait kekayaan intelektual komunal ini kan
sangat disayangkan. Nah, apakah itu tidak ditelusuri juga artinya oleh yang nanti akan memberikan yang tadi Ibu hak. sampaikan itu siapa yang melihat dan dia yang mempunyai ide untuk mendaftar itu tetap dicatatkan. Iya. Karena sifatnya delik aduan, ada beberapa kekayaan intelektual, ada beberapa yang bersifat delik aduan. Kekayaan intelektual itu sifatnya siapa yang mengadu baru ditelusuri, kurang lebih seperti itu. Kalau siapa yang mendaftar, kami tetap mencatatkan. Kami tidak melihat atau mencari ini suku mana punya. Jadi siapa yang berani bertanggung jawab? Kita bicara berarti masyarakat adat yang punya badan hukum ataupun pemerintah daerah. Kalau seperti yang tadi dibilang pedalaman, tetapi yang melaporkan adalah pemerintah daerah Kabupaten Merauke, tapi yang punya mungkin suku ini, selama dia masih di wilayah Kabupaten Merauke, ya berarti itu juga peran dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Kurang lebih itu pedalaman, kita bicara pedalaman yang ada di Kabupaten Merauke ya, yang yang jarang dijangkau lah. Tapi pemerintah daerah tahu bahwa itu memang milik dari masyarakat tersebut. Nah, itu yang dibilang kustodian. Kustodian itulah yang melapor bahwa ada ritual ini atau ada upacara ini milik dari suku ini. Seperti itu kurang lebih. Kan Bang Timo tahu kan ya, kayak di di Kimam ya, itu kan ada cara menanam yang sangat unikan di sana dengan lahan gambut, terus kemudian bisa menghasilkan umbi-umbian begitu di sana. Itu kan secara ritual adat itu kan milik masyarakat di sana. Nah, itu yang harus dijaga dan mungkin itu yang harus didorong juga untuk didokumentasikan ya, Pak, dicatatkan. Supaya tidak diklaim bahwa itu milik mungkin suku lain atau apa yang mungkin ada di Indonesia yang secara geografis hampir sama mirip seperti gitu ya. Jadi yang tadi disampaikan itu masuk kategori pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional itu dia kita bicara masalah pertanian. Dengan cara tradisional mereka menanam ini berbeda dengan daerah lain. Nah, itu yang dibilang pengetahuan tradisional. Itulah yang harus kita catatkan, kita lindungi sampai keluarlah bukti pencatatan atau pendaftaran atau sertifikat. Kita sering menyebutkan itu sertifikat. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira hal-hal rawan apa lagi nih terkait dengan pencatatan atau pendokumentasian dari kekayaan intelektual komunal ya, yang bisa saja mungkin menimbulkan masalah seperti itu yang harus diantisipasi gitu. Kalau dari kekayaan intelektual yang rawannya itu yang tadi saya sebutkan awal, adanya pengakuan dari negara lain. Yang rugi dong, ya, itu kita punya kok. Masa negara tetangga atau negara lain mengakui itu mereka punya. Kenapa juga harus dicatatkan ya? Itu juga membantu perekonomian suatu daerah atau masyarakat tersebut. Menampilkan wisata atau cara mereka bertari-tari seperti itu. Apalagi kan artinya kita di wilayah Papua ini ya, berbatasan dengan negara tetangga. Secara adat dan budaya mungkin ada hal-hal yang hampir sama seperti itu. Jadi kalau tidak didorong untuk didokumentasikan, bisa saja diklaim oleh negara tetangga bahwa itu bagian dari hak kekayaan mereka gitu ya, Pak ya. Kita boleh lihat, sudah lihat juga, bahkan tidak kita bicara skala kecil aja, skala sempit aja. Tidak hanya negara yang mengakui bahwa itu mereka punya. Kita tidak menutup mata, ada ukiran-ukiran yang sudah dibuat oleh masyarakat yang bukan masyarakat yang mempunyai ukiran tersebut. Itu kalau di kota Jayapura itu udah banyak yang di pinggir. Iya, mereka yang buat, bukan masyarakat. Padahal ukiran tersebut pasti ada makna. Pasti ada makna dari ukiran tersebut. Nah, kalau saya pintar mengukir, saya ukir aja, saya ikuti. Nah, itu yang kerugian buat pemilik atau suku yang mempunyai ukiran tersebut.
Jadi artinya originalitas dari sebuah karya seni umpama dibuat oleh orang Asmat. Patung Asmat kan sangat terkenal. Nah, ketika tidak didokumentasikan menjadi kekayaan intelektual komunal dan diklaim oleh orang lain, mungkin bisa saja ya. Nah, terus juga mungkin melindungi ini juga ya Pak ya. Artinya kan kalau umpama nih Kakak Timo yang buat ya, nilainya kan ada karya seninya maknanya, itu ada maknanya kan pasti jauh secara harga mungkin ya, dia akan lebih mahal ketimbang replika yang kita buat, yang jatuhnya lebih murah. Jadi secara masyarakat yang akan dirugikan juga gitu. Nah, ini berarti menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga dong untuk meneruskan informasi ini ya Pak ya. Oke, baik. Harapan ke depan dengan sosialisasi dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kanwil Kemenhukam Papua ini terhadap Pemda seperti apa? Kemarin kegiatan sebelum selesai kami meminta para peserta dari instansi pemerintah daerah Merauke meminta nomor WA, sehingga kami akan mengirimkan atau mengkoordinasi pengertian penjelasan dari KIK tersebut, dari jenis-jenisnya apa, dan formulir akan kami kirimkan untuk diisi, dan akan dikirimkan kembali melalui WA atau email atau alamat kantor kami untuk kami catatkan. Itu harapan kami kemarin. Dan puji Tuhan kemarin semua merespon dengan baik, langsung memberikan nomor telepon yang bisa kami hubungi seperti itu. Oke, baik. Oke, good people, jangan kemana-mana, selalu di Pojok Hukum. Oke, good people, di akhir perbincangan kita yang sangat bermanfaat ini untuk kita ketahui. Nah, ada sedikit juga yang mau disampaikan oleh Kak Timo dari bagian hukum kita. Silakan Kak Timo. Terima kasih. Pertama-tama kami dari bagian hukum mengucapkan banyak terima kasih dari Kanwil Kemenkumham untuk kemarin sudah datang untuk sosialisasi hak kekayaan intelektual komunal ini. Mungkin dari kami bagian hukum akan menjadi perpanjangan tangan dari Kanwil Kemenkumham untuk mensosialisasikan kegiatan ini. Mungkin dari saya. Oke, terima kasih Kak Timo, dan tentunya didukung oleh instansi lain ya, termasuk media juga punya peran penting ya Pak ya, untuk bisa menyampaikan informasi ini karena akan sangat berguna untuk masyarakat. Oke, Pak Rio, silakan closing statementnya untuk masyarakat kita ya. Terima kasih. Closing dari saya, mari sama-sama kita peduli akan budaya kita dengan cara kita catatkan untuk dilindungi di Kementerian Hukum dan HAM. Ini peran semua instansi atau semua unsur yang mengetahui adanya budaya tersebut, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Rio dan juga Ibu Sri yang sudah berkenan kita kepoin di Pojok Hukum ya. Ya, saya kira kerjasama akan terus berlanjut ya Pak ya, ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Oke, good people, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Rionaro AMD Sarjana Hukum dan juga Ibu Sri Isyanti Sarjana Hukum, keduanya dari Kanwil Kemenhukam Papua. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Kak Timo yang sudah mendampingi kita. Dan good people, selalu jaga kesehatan, ingat pesan Ibu untuk cuci tangan dan pakai masker serta jaga jarak. Oke, good people, kita ini dulu ya, salam kita juga. Salamnya bagaimana Pak? Kami pasti. Oh ya, oke, kita ikut ya. Kami pasti, setelah itu selalu di Pojok Hukum. Oke, 1, 2, 3. Kami pasti selalu di Pojok Hukum.